Halo teman-teman, berjumpa lagi kita melalui video pembelajaran kali ini. Nah, video kali ini akan membahas tentang kemagnetan, tepatnya adalah tentang medan listrik di sekitar kawat berarus. Nah, materi-materi sebelumnya yang sudah dibahas bisa dilihat di atas ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, adanya medan listrik di kawat berarus ini pertama kali ditemukan oleh Hans Sebastian Ørsted, ya. Kemudian ada percobaannya dikenal dengan percobaan Ørsted, ya. Nah, ini adalah video singkat tentang percobaan Ørsted, ya, yang menunjukkan ada penyimpangan jarum kompas. Nah, ya, ini ketika dari alur listrik terjadi simpangan, dimatikan lagi, dia balik, dihidupkan lagi, terjadi penyimpangan lagi, ya, dan balik lagi. Nah, percobaan Ørsted ini menunjukkan bahwa ada medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Nah, bagaimana kalau arusnya diperbesar? Ya tentu jika arusnya diperbesar, maka medan magnetnya semakin besar. Kemudian penyimpangan jarum kompas semakin besar jika posisinya semakin dekat dengan kawat berarus. Kenapa? Karena semakin dekat dengan kawat berarus, ya, jarak si jarum kompas, maka medan magnetnya dia akan mengalami medan magnet semakin besar dan juga sebaliknya. Ya, artinya kalau kompasnya dijauhkan dari eh, kawat yang berarus, maka simpangannya semakin kecil karena medan magnetnya semakin kecil. Nah, bagaimana menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus? Nah, medan magnet itu kan ada arahnya ya. Ada arahnya. Nah, bagaimana menentukannya? Menentukannya yaitu seperti ini, menggunakan kaidah tangan kanan, ya, menggunakan aturan tangan kanan. Jempol, jempol kita itu menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari kita ini menunjukkan arah medan magnet, ya, dengan aturan tangan kanan. Uh, Seperti yang induksi ya, hanya kalau yang diinduksi magnet itu berbeda ya. Yang jari kita yang arah arus, jempol kita menunjukkan arah utara. Nah, kalau yang di sini, yang di medan magnet di sekitar kawat berarus, itu jempol kita menunjukkan arah arus, kemudian keempat jarinya menunjukkan arah medan. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Karena arusnya ke atas, ya, maka jempol kita menghadap ke atas. Nah, sehingga putaran jari kita akan masuk dari sini, kemudian keluar dari sebelah sini. Nah, kalau digambar itu karena ini masuk, biasanya misalnya menembus bidang ya, menembus bidang kertas atau layar komputer. Berarti di sini karena dia menembus, dia biasa juga digambar silang. Ya, silang artinya menembus. Nah, kemudian di sini gambarnya adalah titik. Artinya keluar. Keluar dari bidang. Ya. Nah, ini kalau pakai yang simbol yang ini ya. Nah, ini putarannya. Jadi kelihatannya medan magnetnya arahnya begini. Putarannya begini. Harusnya ke atas. Nah, besar medan magnet di sekitar kawat berarus itu bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Ya, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2pi per R. B itu adalah kuat medan magnet di suatu titik, ya, dengan satuannya Weber per meter persegi. Kemudian mu0 ini adalah permeabilitas udara, yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jadi ini untuk udara. Permeabilitas ini bisa berubah-ubah nanti ya, tergantung mediumnya apa. Nah, karena di sini kelas 9 itu untuk tingkat SMP itu permulaan, biasanya menggunakan selalu yang permeabilitas udara ya. Paling sering itu permeabilitas udara. I itu kuat arus dengan satuan ampere dan R itu adalah jarak tegak lurus suatu titik terhadap kawat ya. Jaraknya tegak lurus satu titik terhadap kawat. Jadi misalnya seperti ini. Kemudian ada ini kawat ya, yang ini kawat.
Kemudian ada titik di sini, maka jaraknya itu bukan diambil dari sini, tapi yang tegak lurus, yang ini. Ya, yang tegak lurus dari kawat, bukan yang ini. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak tegak lurus satu titik terhadap kawat. Nah, berikutnya aplikasi medan listrik di sekitar kawat berarus. Yang pertama itu ada bel listrik, ya, ada bel listrik. Nah, ini kumparan ya. Kumparan ketika ini terhubung, maka listrik ini berarti terhubung, akan ada aliran listrik, dan di sini nanti akan timbul medan listrik yang kemudian menarik kawat ini, ya, menarik batang ini, sehingga ujungnya memukul, ya. Ketika ini memukul, ketika ini tertarik, maka saklarnya lepas, maka arusnya putus, maka medan listriknya hilang. Kemudian kawat ini balik lagi, nyentuh lagi, terhubung lagi, begitu terus berulang-ulang. Ya, begitu terus berulang-ulang. Nah, ini adalah bel listrik. Nah, selain bel listrik juga ada di pesawat telepon, ya, di pesawat telepon. Nah, berikutnya mungkin kalian pernah lihat ada suatu alat yang bisa mengangkat, ya, bukan magnet, alat itu bukan magnet, tapi bisa memisahkan logam-logam benda-benda ferromagnetik dari benda-benda yang bukan ferromagnetik, ya. Misalnya untuk memisahkan besi dengan baja dari aluminium dengan tembaga, ya. Nah, alat ini bukan bukan apa namanya? Bukan magnet permanen, tapi dia sebuah kumparan, ya, sebuah kumparan yang bisa diatur kekuatan medan magnetnya, ya. Yang bisa diatur kekuatan medan magnetnya. Nah, nanti ketika dia diletakkan, maka dihidupkan, maka benda-benda yang ferromagnetik itu otomatis akan langsung tertarik, nempel, kemudian dipindahkan, dimatikan, maka dia jatuh. Dekatkan lagi sini, dihidupkan, terangkat lagi, dipindahkan lagi, dimatikan lagi, jatuh bendanya. Karena apa? Magnetnya hilang. Nah, kemudian ada yang namanya relay. Relay. Nah, relay ini adalah sejenis saklar, ya. Tapi dia berbeda dengan saklar yang di rumah-rumah itu ya, saklar listrik biasa. Nah, kalau saklar listrik biasa itu dia biasanya sampai arus tertentu. Sampai arus tertentu. Kalau arusnya melebihi, maka saklarnya bisa meleleh atau terbakar. Misalnya, kalau kalian lihat di rumah-rumah itu satu saklar itu untuk satu lampu. Ya, jadi kalau ada 5 lampu berarti 5 saklar. Biasanya ya. Paling banyak maksimal 2. Itu pun tergantung sama wattnya. Tapi kalau ada banyak lampu, 5-6 lampu begitu, menggunakan satu saklar, nah nanti saklarnya ini akan kelebihan arus bisa menyebabkan saklar meleleh. Nah, itu bisa diakalkan menggunakan relay. Ya. Jadi relay ini memanfaatkan arus yang kecil untuk menghubungkan arus yang besar. Untuk menghubungkan arus yang besar. Sehingga si saklarnya tidak terbakar. Ya, si saklarnya tidak terbakar. Kalian bisa searching sendiri di internet cara kerja relay itu seperti apa. Pokoknya dia menggunakan arus yang kecil untuk mengontrol arus yang besar. Ya, itu relay. Nah, relay ini terdapat di rumah ada, di mobil ada, ya, di sepeda motor juga ada relay. Ya. Dan ukurannya beda-beda. Ya. Ukurannya beda-beda relay, tergantung kegunaannya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Soal yang pertama, sepotong kawat dialiri arus listrik dari A ke B sebesar 2 ampere. Berapa besar dan arah medan magnetik di titik P di sini? Nah, berarti di sini yang diketahui I-nya yaitu 2 ampere, kemudian R-nya 1 meter, kemudian mu nolnya, ya, mu nolnya ini 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per
ampere meter. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah medan magnetik B, dan satunya adalah arah. Nah, sekarang kita hitung. B itu sama dengan medan magnetik, itu sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2pi dikali R. Ini meter, berarti sudah tidak ada satuan yang diubah ya. Ini ampere, tidak ada yang perlu diubah. Maka di sini kita masukkan mu 0-nya itu 4pi. 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 2 ampere ya, I-nya. Dibagi 2pi kali R-nya tadi adalah 1. Nah, maka ini pi bisa kita coret, kemudian 2 bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, satuannya dari B adalah Tesla, yaitu T. Nah, bagaimana arahnya? Sekarang arahnya ya, kita gunakan aturan tangan kanan. Nah, seperti gambar berikut. Nah, ini berarti kalau kita pindahkan ke sini, maka berarti di sebelah sini masuk, di sebelah sini keluar. Maka berarti di sebelah sini tandanya silang. Silang ya, masuk. Ya, di sini keluar. Keluar nih artinya menuju ke kita. Kalau silang ini masuk itu meninggalkan kita, menjauhi kita. Nah, maka berarti arahnya di P ini adalah menembus bidang. Atau boleh juga ditulis menjauhi pembaca, gitu ya. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, kemudian soal yang kedua. Sepotong kawat dialiri arus elektron dari A ke B. Tentukan arah medan magnetik di titik P. Nah, di sini hati-hati. Di sini dia bilang adalah arus elektron. Kita sudah mempelajari tentang arus, di mana arus itu ada dua. Ada arus listrik, ada arus elektron. Ya. Di mana arus listrik itu arahnya terbalik dengan arus elektron. Nah, karena di sini dia bilang arus elektronnya dari A ke B, maka berarti I-nya, arus listriknya itu berarah sebaliknya, yaitu dari B ke A. Nah, maka berarti di titik P, ini arusnya menggunakan tangan kanan ya, ini kawatnya, maka berarti yang di sebelah kiri itu arahnya masuk, di sebelah kanan itu arahnya keluar. Maka di sini arahnya masuk, kita beri tanda silang, di sini arahnya keluar, kita beri tanda titik. Ya. Masuk bidang, di sini keluar bidang, atau menjauhi pembaca, di sini menuju pembaca atau mendekati pembaca. Maka arah medan magnet di titik P adalah keluar bidang. Nah, atau menuju pembaca. Contoh soal berikutnya. Suatu titik berjarak 2 cm dari seutas kawat yang dialiri arus listrik. Jika medan listrik di sekitar kawat penghantar tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla, maka berapa besar arus yang mengalir? Nah, di sini tidak ditanyakan arah, jadi kita hanya fokus pada perhitungan. Diketahui jaraknya 2 cm, berarti R-nya 2 cm. Karena harus dalam meter, maka ini berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian medan listriknya, medan magnetnya 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Mu 0-nya, permeabilitasnya berarti udara ya. 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter ya. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, ini berarti mu 0-nya menggunakan 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, yang ditanya itu adalah I. Nah, sekarang kita hitung. B itu
sama dengan mu0 dikali I, 2pi, ini pi ya, dikali R. Sama dengan mu0-nya itu 4pi, kali 10 pangkat min 7. Nah, ini tetap I, karena ini ditanyakan. Ini 2pi dikali 2 kali 10 pangkat min 2. Ini pi sama pi bisa kita coret. Ini 2 kali 2, 4 ya. Ini sama ini, berarti ini kita bisa coret. Habis semuanya. Nah, sisanya tinggal, oh di sini B-nya ada 4 kali 10 pangkat min 6 ya. 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, maka berarti 4 kali 10 pangkat min 6 ini sama dengan sisanya tinggal 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 dikali I. Nah, berarti ini menjadi 4 kali 10 pangkat min 6. Ini naik ke atas jadi min 7. Kalau pembagian itu pangkatnya atas kurang bawah ya. Jadi min 7 dikurang min 2. Maka menjadi min 7 tambah 2. Jadi sini menjadi 10 pangkat 5 dikali I. Nah, maka hasilnya I itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat 5. Maka jadinya, kalau pangkat atas kurang bawah ya, jadi min 6. Ini min 5 ya. Min 5. Min 5. Nah, min 6 dikurang min 5. Maka hasilnya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 1 ampere. Atau 0,4 ampere. Yang nomor 4. Berdasarkan gambar di bawah ini, arah medan magnetik di sebuah titik sebelah kiri kawat adalah, ini ya, gambarnya ada. Nah, ingat, ini adalah elektron. Arus elektronnya ke atas, maka berarti arus listriknya adalah ke bawah. Nah, ini arus listriknya adalah ke bawah. Maka menggunakan aturan tangan kanan, jempol kita mengarah ke bawah, maka berarti di sini arahnya masuk, ya. Di sini arahnya masuk. Kita beri tanda silang, masuk bidang ya. Di sini keluar bidang. Keluar bidang kita beri tanda titik. Keluar bidang itu atau menuju pembaca, di sini menjauhi pembaca. Maka berarti di sini jawabannya adalah yang masuk bidang, yaitu yang A. Nah, oke, demikian tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.